dalam tadi? Terus terang saja, saya tidak puas terhadap penjelasan menteri. Yang kesan saya itu adalah selalu berdalih. Kenapa tidak tak gitu menjawab? Toh ini udah perintah presiden. Atasannya menteri kan presiden. Menteri kan pembantu presiden. Oleh karena itu tidak perlu mencari dalih, harus koordinasi ini dan itu. Leading sektor pengelolaan tentang tata ruang laut itu di Kementerian Kelautan. Kita punya undang-undang kelautan seminggu 1 bulan. Tetapi pembangunan yang ada di sana itu memang sudah dari sejak awal 2009 yang lalu itu sudah menjadi persoalan tentang masalah yang terkait dengan aspek lingkungan dan juga kelayaan. Kemudian sekarang ini muncul lagi. Setelah muncul ini juga menimbulkan pro kontra di masyarakat dan akhirnya Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto menginstruksikan langsung kepada jajaran TNI, Angkatan Laut melalui Pangap dan Kasal. Ini saya lihat bahwa menunjukkan kekesalan beliau bahwa kenapa kementerian lembaga yang mempunyai otoritas tidak segera mengambil tindakan dan merespon cepat terhadap problem-problem yang dihadapi negara dan masyarakat ini. Nah, oleh karena itu, yang saya tadi sampaikan kekecewaan kami adalah justru Bapak Presiden itu telah menyampaikan statement yang begitu keras, namun tidak direspon cepat oleh Pak Menteri. Bahkan Pak Menteri yang sudah melakukan penyegelan melalui Dijen PSDKP dan juga sudah mendapat laporan dari berbagai pihak, kemudian Pak Menteri meminta ditunda, tidak dipercepat, malah ditunda, menunggu penyidikan, menunggu bukti-bukti dan menunggu orang yang memasang itu suruh bongkar. Itu sebuah kemustahilan. Siapa yang mau orang disuruh membongkar dengan persoalan yang berlawan hukum? Mesti dia tidak akan mau. Nah, oleh karena itu harusnya Pak Menteri itu merespon cepat perintah Bapak Presiden. Setelah kemarin itu dari Kementerian Kelautan, setelah dari TNI Angkatan Laut menyampaikan statement yang lebih keras lagi, baru kemudian tergeraklah daripada KKP itu untuk melakukan tindakan yang kemarin dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, inilah yang tadi saya menimbulkan kesan. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah menunggu, apalagi Ibu Ketua, Bu Titik Soeharto, juga telah menyampaikan statementnya, minta segera diusut tuntas dan kemudian ada proses hukum siapa yang melakukan. Dan berikutnya, yang saya kecewakan itu adalah jangan sampai masyarakat yang buta hukum, masyarakat yang tidak tahu hukum, kemudian dijadikan korban untuk mengakui perbuatan jahat dari kelompok-kelompok tertentu. Padahal mereka itu ada konsekuensi hukumnya, yaitu ada sanksi pidananya, ada sanksi yang lain-lainnya. Ini saya kasihan rakyat menjadi korban. Nah, ini yang tidak boleh. Saya sebagai wakil rakyat tentunya harus peduli membela kepentingan rakyat ini. Firman, gitu. Maaf, soal Anda tidak mengenakan PIN saat keluar dari ruang sidang, itu inisiatif langsung datang pada saat itu atau dari sebelumnya sudah Anda siapkan atau Anda tidak puas dengan penjelasan Menteri di dalam tadi? Terus terang saja, saya tidak puas terhadap penjelasan Menteri. Yang kesan saya itu adalah selalu berdalih. Kenapa tidak tak gitu menjawab? Toh ini udah perintah presiden. Atasannya menteri kan presiden. Menteri kan pembantu presiden. Oleh karena itu tidak perlu mencari dalih, harus koordinasi ini dan itu. Leading sektor pengelolaan tentang tata ruang laut itu di Kementerian Kelautan. Kita punya undang-undang kelautan. Saya ketika itu panjanya, ketua panjanya. Ada undang-undang wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada tata ruang. Ada UNCLOS 1982. Itu semua sudah cukup menjadikan dasar. Sedangkan kalau alat bukti dari PDSKP yang turun menyegel dan sudah memotret dan ada pengakuan, itu cuma cukup alat bukti. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ada apa begitu? Ini yang saya khawatir ini adalah seolah-olah ada pembiaran. Kalau pembiaran ini pada perintah presiden, kemudian menterinya itu juga tidak secara serius, ini kan berarti bisa diterjemahkan sendiri kan? Nah, ini yang saya kecewa sehingga tadi kalau sampai dalam rapat ini tidak ada solusi yang bisa menjawab apa yang diharapkan masyarakat. Oleh karena tadi saya menyampaikan saya malu jadi wakil rakyat untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kemarin kami juga ke lapangan tidak hanya masa pemagaran laut, tapi ada juga hutan lindung, hutan mangrove yang seluas 1.603 juga sedang diproses untuk diajukan penurunan status. Yang kemudian nanti itu lambat laun juga akan menjadi kawasan untuk disertifikatkan.
Oleh karena itu kami sudah minta kepada pemerintah agar untuk hutan lindung tetap harus dilindungi, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Itu. Penegasan saja, Anda berarti belum melihat rapat ini ada solusi. Saya melihat bahwa rapat ini belum memberikan jawaban yang memuaskan masyarakat, termasuk kami sebagai anggota DPR. Kan tadi di keterangan ATR itu ada 2 perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat di dekat kabupaten itu. Itu konglomeratnya mau dipanggil ke sini untuk diminta keterangan atau belum sejauh itu, Pak? Nanti itu tergantung daripada keputusan berikutnya daripada rapat. Tapi yang jelas hari ini kita sudah mendengarkan jawaban daripada Pak Menteri, ya itulah adanya. Namun tentunya kami akan minta kepada internal nanti melakukan rapat untuk melakukan apa langkah-langkah berikutnya yang akan kita lakukan, karena Bu Ketua sendiri sudah bikin statement dan itu menjadi harapan masyarakat, dan kemudian yang ditunggu masyarakat setelah kemarin Ibu Ketua bersama lintas kementerian dan lembaga itu melakukan pembongkaran di sana, ini perlu jawaban yang betul-betul bisa memberikan ketenangan masyarakat. Ini yang tentunya belum ada rencana manggil konglomerat itu berarti ya, Pak? kita nanti lihat dulu bagaimana mekanisme di sini. Abang dari Komisi 2 ini mendorong untuk pembentukan pansus. Nah, kalau dari Komisi 4 sendiri Nah, kalau di sini memang tadi belum ada kesimpulan pembentukan panja atau pansus, karena kami masih memberikan toleransi waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan. Namun nanti kalau batas waktu toleransi ini tidak bisa menyelesaikan, tentunya akan ada rapat berikutnya. Mungkin langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi kita sekarang bersama-sama DPR dan pemerintah dan lintas kementerian itu secara shock untuk menyelesaikan ini. Yang jelas itu adalah ayo kita amankan perintah Presiden ini supaya betul-betul memenuhi harapan masyarakat. Tapi artinya bisa terbentuk secepatnya apabila melihat dari penyelidikan sampai dengan saat ini masih belum. Ya tentunya nanti kita lihat perkembangannya. Bang, dari kasus ini apakah DPR Apas HGB itu adalah Pak Nano Sampono yang merupakan anggota DPR? Bukti itu ya, tapi emang yang ada di media itu kan seperti itu, bahwa dirutnya adalah ini, komisarisnya adalah ini. Tentunya kami tidak bisa berandai-andai sebelum kita mengundang rapat yang bersangkutan kalau nanti ada tahapan-tahapan rapat. Bang, DPR akan merekomendasikan kepada Pak Presiden untuk mengevaluasi Menteri KKP nggak? Itu bukan kewenangan kami. Kami tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi. Pak Presiden punya metode dan punya mekanisme sendiri. Gitu, ya. Cukup ya.